Mempercayai Tuhan itu memang tidak gampang, tidak mudah. Mempercayai janjinya tidak mudah, karena apa yang kita harapkan seringkali bertolak belakang. Seringkali yang kita harapkan malah sebaliknya, bahkan malah lebih buruk. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berharap segera masuk tanah perjanjian, tempat yang indah, adem, sejuk. Ternyata Tuhan bawa muter ke padang gurun, sengaja dilewatin padang gurun, dan berlama-lama di padang gurun. Sebenarnya di padang gurun sedang dipersiapkan untuk menjadi pasukan, karena menghadapi orang-orang raksasa yang gede-gede di tanah perjanjian. Tapi orang Israel mau cepet-cepet, kok lama di padang gurun. Kenapa begitu lama? Dan akhirnya protes, gerutu, ngomel, ngeluh, ngelawan pemimpin dan lain sebagainya. Akhirnya gak masuk tanah perjanjian. Cara Tuhan bukan cara kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi kita mau berjalan ngikutin caranya Tuhan. Kita mau belajar mempercayai apa yang Tuhan katakan. Tadi dikatakan bahwa kita harus menaruh pengharapan kita kepada firman, menggantungkan diri pada firman. Ketika Tuhan bicara, percayai, jalanin, lakukan. Makanya jadi pegangan kita adalah firman. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita hari ini karena percaya, bukan karena melihat. Tapi kita sering dipengaruhi dengan apa yang kita lihat. Banyak orang melihat pasangannya yang kelakuannya buruk, di tengah jalan dia ngomel, gerutu, ngeluh, saya putus asa, bahkan menceraikan. Padahal janji Tuhan pada setiap orang itu akan diubahkan sesuai dengan janjinya. Kalau kita melihat pasangan kita menurut janji Tuhan, pasangan kita akan diubah Tuhan, akan dipakai Tuhan, akan diberkatin Tuhan. Tapi realita yang kita lihat seringkali menyebalkan, nggak sesuai dengan keinginan kita. Dan anehnya kita berespon salah. Sama seperti bangsa Israel. Janji Tuhan masuk tanah perjanjian, yang dilihatnya padang gurun, kaktus, padang gurun kering, kaktus tiap hari, kaktus terus. Tiap hari puji Tuhannya dikasih makan mana dan burung puyuh. Untungnya, tapi masih gerutu. Harusnya dilihat tanah perjanjian kan. Coba bayangkan kalau yang dilihat tanah perjanjian, dia tidak bakalan gerutu loh. Oh gimana ini? Harus berjalan ini. Sebenarnya perjalanan bangsa Israel itu kan karena bikin kesalahan di perjalanan, dan bikin kesalahan dan bikin pemberontakan di perjalanan, akhirnya kan tertunda lama kan. Seperti Miriam dan Harun mengata-ngatain Musa, dan akhirnya perjalanan mereka tertunda sampai Miriam diterima loh orang Israel, kustanya sembuh. Terus ada pemberontakannya, Datan, Korah dan Abiram, belum lagi Bileam, belum lagi bikin lembu emas dan lain sebagainya. Itu kepending. Sama seperti hidup kita, seringkali Tuhan janji bahwa Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan memberikan kemampuan kepada kamu. Di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, supaya kita bisa fokusnya kepada tujuan akhirnya. Tapi ketika kita mulai melangkah, tadi seperti dibilang bahwa yang kita lihat tidak sesuai pengharapan kita, bahkan bertolak belakang. Kok begini? Janji Tuhan begitu, tapi kok begini? Akhirnya apa? Kita mulai pakai kekuatan kita sendiri. Sarah dan Abraham menghitung kekuatannya sendiri, tidak mampu, akhirnya kasih sarannya untuk nidurin pembantunya supaya janji Tuhan digenapi. Ternyata nggak digenapi, bikin trouble. Berkali-kali kita coba menggenapi janji Tuhan pakai kekuatan kita sendiri, dan akhirnya gagal, dan ujungnya kita nggak bisa melihat janji Tuhan itu digenapi loh. Bagian kita kan ngikutin, jalan terus. Nggak kuat pak, berat pak, capek pak, mana bisa, mana mungkin, ini bisnis bangkrut, keuangan bapak belut, kripto nggak jelas, ini lagi apalah segala macam. Tapi yang kita lihat adalah janji Tuhan bahwa di dalam perjalanan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tujuannya supaya sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berkenan, finish well, finish strong, didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Nah, di dalam perjalanan ini loh, tadi perlu namanya disiplin, pengendalian diri, penguasaan diri.
menaklukkan diri pada pusat kehendak Tuhan. Itu perlu latihan, step by step, tanpa disadarin bangsa Israel sebenarnya ada ayatnya itu dipersiapkan menjadi sebuah pasukan. Tapi ternyata mereka nggak bisa jadi pasukan, kecuali Kaleb dan Yosua dan generasi di bawah 20 tahun. Karena di tanah perjanjian musuhnya lebih sadis. Ada 7 suku yang mereka harus taklukkan. Ganas-ganas, gede-gede, tinggi-tinggi. Dan dibutuhkan orang yang terlatih. Bayangin, jadi budak, dari budak untuk jadi mengalahkan para suku-suku raksasa yang gede-gede, mana bisa. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi, sama seperti hidup kita. Kita dulu itu siapa? Bukan siapa-siapa. Kita kan bukan siapa-siapa. Setelah kita kenal Tuhan, kita diubahkan menjadi anak raja. Tapi seringkali mentalnya bukan raja loh. Kita jadikan pasukannya Tuhan, tapi ternyata kita bukan pasukan, mental kita masih budak kok. Cara pandang kita masih cara pandang yang ngawur. Itu yang perlu diberesin supaya kita ini sejalan dengan Tuhan, seirama, seritme dengan Tuhan. Baru ketika benar-benar masuk destinasi ilahi, kita kuat, kokoh, dan strong. Saya sering kali ngomong begini, ada beberapa orang yang belum matang dalam persiapannya, belum matang dalam prosesnya, belum diremukkan, tiba-tiba diangkat tinggi-tinggi masuk destinasi. Akhirnya apa? Limbung, gagal, jatuh dalam dosa, bikin kekacauan dan kehancuran. Ada orang belum apa-apa, tiba-tiba muncul, bem, tanpa proses, mudah sekali jatuh loh. Tuhan gak mau seperti itu. Nah kalau muncul tiba-tiba jatuh, bukan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipermalukan. Tuhan mau mempersiapkan kita ini dalam perjalanan tadi. Makanya Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Sekali Tuhan janji, Dia tidak pernah mengingkari. Hobinya Tuhan memberkatin kita, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Yang jadi masalahnya, dalam kondisi berat, benar gak kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Tidak mudah ya, tidak gampang ya. Dan dalam kacamata ilahi saya akan melihat, kita akan memuridkan banyak orang, kita akan mempengaruhi banyak orang. Bahkan nanti akan ibadah, akan ngantri orang datang. Nah, hari ini kita menunggu itu. Dan kan lihat proses permukaan ini, bisa dipercaya apa enggak? Kita bisa setia apa enggak? Bisa teruji apa enggak? Seringkali orang enggak lulus di area sini. Yang dipercayakan 5, dia setia kembangkan jadi 10. Yang 2 setia dikembangkan jadi 4. Belajar setia melakukan apa yang Tuhan percayakan, sekalipun belum bisa melihat hasilnya, tidak mudah. Bayangin saya jadi hamba Tuhan lama sekali, nggak ada orang percaya saya untuk khotbah. Saya setia setiap hari cari Tuhan. Tahun 98 ke Jakarta, ngepel tiap pagi, bersihin tai anjing tiap pagi, doa setiap hari. Nggak ada yang undang pelayanan. Bulan pertama, bulan kedua, pertengahan tahun baru ada 1. Nanti tahun 2 tahun lagi diundang 1, diundang lagi 1. Belum tahu tentu setahun diundang pelayanan karena saya ada yang kenal. Tapi saya tahu high calling saya dari hamba Tuhan. Di Jakarta dipanggil, saya kerjakan bagian saya, doa, saya belajar firman. Tidak ada yang undang khotbah, saya belajar firman. Saya makan makanan rohani, saya doa, saya puasa. Karena suatu hari saya akan khotbah setiap hari. Sehari bisa khotbah 2 kali, 3 kali. Waktu itu saya melihatnya seperti itu. Ternyata tahun berikutnya nggak ada yang undang. Berikutnya kok malah suram malahan kelihatannya. Panggilan kayaknya kok malah jauh ini dari pelayanan. Nggak ada yang mau. Kita diundang beberapa kali ya di sebuah gereja, terus nggak diundang lagi. Saya pikir khotbah saya kurang bagus atau apa. Ternyata belum waktunya. Tuhan mau apa? Prepare dulu, dipersiapkan dulu. Tiap hari saya belajar firman. Istri saya tahu persis. Saya sering catat banyak. Di buku saya ada catatan khotbah saya, banyak sekali saya persiapkan khotbah waktu itu. Tidak ada yang ngundang. Tahu nggak? Dari tahun ke tahun. Padahal titik tertentu kita ini hamba Tuhan kok bukan seperti hamba Tuhan. Tapi saya memposisikan saya
benar hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya lakukan bagian saya. Saya doa, saya puasa, saya kadang duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Muncul, Juni 2021, tiba-tiba diundang. Dari sejak itu sampai hari ini tiap hari khotbah, hampir tiap hari. Kadang kalau pelayanan keluar kota sehari bisa khotbah 2 kali, bisa khotbah 3 kali, bisa diundang mendadak suruh khotbah. Bayangin kalau itu tiba-tiba terjadi mendadak, apa saya nggak gelagapan? Ternyata masa menunggu tadi, masa preparation, persiapan. Ketika muncul dalam kondisi apapun, oke, sekarang mau dikasih ayat yang aneh-aneh pun saya bisa khotbah. Bukan karena kekuatan, kita mempersiapkan diri sebelumnya jauh-jauh. Seperti Daud. So bayangin ketika dia masih umur sekitar 16 tahunan diurapi jadi raja, tiba-tiba jadi raja pas bijaksana itu. Toh dia sudah jadi raja pun jatuh dalam dosa. Ternyata dipersiapkan tuh, jalan menjadi rajanya tuh dibutuhkan dari 16 tahun sampai diangkat raja umur 30-an. Butuh waktu yang lama, dikejar-kejar, mau dilemparin batu, putus asa, nangis sama Tuhan. Lihat, baca kitab Mazmur. Ternyata semua tokoh yang hebat di dalam Alkitab dipersiapkan jauh-jauh hari. Enak persiapannya? Tidak enak. Yusuf, Daniel, Rasul Paulus sebelum terkenal jadi rasul, diakuin sebagai rasul. Apa yang terjadi? Dia belajar terus sampai akhirnya dia dapat pengakuan rasul dari rasul-rasul sebelumnya. Tidak ada yang mudah perjalanan sama Tuhan. Panjang, berbelit-belit, kadang bulat, kadang mentok, kadang di pinggir jurang, kadang seakan-akan gak ada pengharapan, seakan-akan lama, seakan-akan dibawa kepada titik terendah, benar-benar gak punya apa-apa. Tapi itu jalannya Tuhan untuk mempersiapkan kita supaya kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ketika kita berada di atas, kita sudah seirama, seritme dengan Tuhan. Nah masalahnya perjalanan ini orang nggak mau karena terlalu menyakitkan, terlalu lama orang ingin mempromosikan dirinya, padahal promosi datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ada orang ingin segera dipulihkan pakai kekuatannya sendiri, bukan caranya Tuhan. Kita ngikutin maunya Tuhan, kita ngikutin kehendaknya Tuhan. Di proses ini sebenarnya Tuhan urusin hati kita. Dipersiapkan. Sudah dipersiapkan aja kadang batal, gagal loh. Apalagi yang tidak dipersiapkan. Sudah diremukkan saja kadang masih belagu. Bagaimana kalau nggak diremukkan gitu? Kan tujuan akhir kita, hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Mempercayai Tuhan di masa sulit tidak segampang apa kata pendeta. Dibutuhkan menaruh hati sepenuhnya, mendedikasikan hidup sepenuhnya, diremuk. Saya percaya kita akan sehat semuanya, umur panjang semuanya, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kita akan terlibat pada kegerakan di akhir zaman. Karena kegerakan akhir zaman lebih besar daripada kisah para rasul. Hujan akhir akan lebih hebat, akan lebih powerful, akan lebih dahsyat daripada hujan awal. Nah kita yang sedang mempersiapkan, kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Bagian kita hanya setia saja melakukannya. Alkitab katakan setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Saya setia bertahun-tahun. Bahkan saya pernah di bawah penggembalaan rohani, apa itu namanya, pemimpin rohani loh. Dan ternyata kita dihajar oleh pemimpin rohani. Secara daging pengen memberontak, secara daging pengen teriak, tapi saya menaklukkan diri saya. Enak apa enggak? Enak. Waktu itu difitnah, dituduh, diapain? Diperlakukan enggak enak.
istri saya emang gak bisa tidur waktu itu. Saya bilang, kamu orang kayak begitu masih dilayani. Saya bilang, waktu itu istri saya belum mengalami banyak proses, jadi belum tahu tentang pelayanan. Saya bilang, ikut Tuhan, jadi hamba Tuhan, tidak seperti yang kamu bayangkan. Belajar menaklukkan diri, menundukkan diri. Saya tidak pernah ngelawan, saya tidak pernah berontak. Kita malah datengin ya, saya datengin, saya minta maaf. Padahal pemimpin itu tidak benar. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Korah. Korah ini keturunan Bani Lewi, tapi ada satu keturunan Bani Korah yang lain yang gak ikut memberontak kelakuan bapaknya. Dia menulis kitab Mazmur. Tulisannya Korah itu, Bani Korah itu hubungan dalam dengan Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu. Itu powerful sekali, tulisannya powerful. Ini bayangin Korah ini. Yang memberontak kepada Musa adalah Datan, Korah, dan Abiram. Datan dan Abiram dan ada beberapa orang yang lain memberontaknya sama Musa, tapi Korah memberontaknya sama Harun. Karena tidak puas dengan kepemimpinannya Harun. Gimana ini padang gurun terus? Makanya saya bilang ya, kadang kita akan diperhadapkan dalam proses-proses yang bulat tadi. Sebenarnya Tuhan urusin hati kita. Kita seringkali dibawa ke dalam proses bulat-bulat yang gak jelas, ya kan? Sering kan? Seakan-akan gak ada pengharapan. Jalan buntu, gelap, tembok semuanya. Saya sering bilang sama istri saya, kita jalan sama Tuhan. Ujungnya pasti powerful. Mempercayai Tuhan tidak mudah, tidak segampang kita dengar khotbah. Dibutuhkan bayar harga loh. Mati terhadap diri sendiri, menguasai diri, menaklukkan diri sepenuhnya, supaya Tuhan genapi rencananya dalam hidup kita. Kadang Tuhan mau segera beri sesuatu sama kita yang gede, tapi ternyata tidak bisa didapatin. Kita memiliki wadah yang besar yang untuk bisa dilimpahi, dipercayai. Perjalanan itu menikmatin bersama Tuhan, di ujungnya kita akan menikmati sesuatu yang ilahi, yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Amin. Enjoy dengan semua kejadian, relax dan nikmatin serta bahagia. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Bahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, kami materikan firman-Mu. Dengan darah anak domba firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman menjadi kehidupan, dan mau berdoa firman ini jadi daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih. Berkati Pak Nur, serahkan dalam kuasa Tuhan. Tambahkan hikmat, otoritas, kebijaksanaan, berkat-Mu, umur panjang, kesehatan, damai sejahtera. Anaknya diberkati, istrinya diberkati. Dalam nama Yesus, masa depannya Engkau sendiri yang pegang, pimpin dan urapi. Pakai dia lebih lagi,
promosi dan angkat lebih tinggi, jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidup. Dalam nama Yesus. Berkati Patrick, berkati istri hambamu, berkati hambamu. Serahkan dalam dan kuasa Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami pulang membawa berkat. Kami pulang diberkatin Tuhan. Kami sehat, umur panjang, sejahtera, makmur, dan berkelimpahan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan amin. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan Jesus name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan dia? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.